frekuensi ya. Oke, apakah sudah muncul di layar adik-adik? Ya, Ibu. Sudah ya. Nah, mungkin nanti ada beberapa jenis soal yang bisa saya share ya dalam pertemuan kali ini. Nah, nanti adik-adik supaya bisa menjadi bekal juga gitu ya, sesuai nanti tadi permintaan dari Nurse Harry ya. Nah, sebelumnya adik-adik sudah mengikuti praktik di rumah sakit juga ya? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah mentoring dengan nurse sebelumnya ya, terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Nurse Heri ya. Nah, jadi ini untuk keperawatan anak, kita langsung saja ya adik-adik ya. Mungkin nanti adik-adik di sini bisa melihat dulu soalnya, lalu adik-adik bisa menjawab ya. Nah, nanti kita selesaikan satu soal dulu. Begitu, bisa adik-adik ikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Oke. Nah, oke. Sebentar, mungkin sebelum ke soal, nanti adik-adik kalau kisaran soalnya mungkin terkait dengan diagnosis, kemudian intervensi ya, kemudian juga bahan pengkajian, kemudian ada etik juga nanti ya. Jadi kita akan coba bahas dulu soalnya satu persatu. Nah, contohnya soalnya seperti ini. Adik-adik bisa baca dulu soalnya ya, bisa dibaca. Kemudian nanti bagi yang bisa menjawab langsung jawab aja ya, boleh diaktifkan voice-nya ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada seorang bayi ya, bayi laki-laki 9 bulan dirawat ya di ruang anak dengan keluhan diare. Nah, kalau diare berarti fokusnya pada pencernaan adik-adik ya. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk BAB-nya ada 8 kali dengan konsistensi cair, pasiennya muntah, kemudian suhu ya 38,5, frekuensi nadi 90 kali per menit, mukosa bibirnya kering, turgor kulit kembali lebih dari 2 detik dan bayi tidak mau minum. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah masalah keperawatan yang utama pada kasus di atas? Jadi kalau seperti ini adik-adik fokuskan pada masalah yang utama dulu. Kira-kira adik-adik sudah bisa menjawab yang mana jawaban untuk masalah pertama ini? Yang D, Bu. Hipopolemi. Hipopolemi. Ada adik-adik yang menjawab lainnya? Semuanya coba saya lihat di chat ya, di chat semuanya menjawab D, hipopolemi. Ya, untuk kasus ini betul ya. Jadi terkait dengan cairan meskipun di sini ada suhu adik-adik, tetapi untuk data yang lebih banyak, yang lebih mendominasi itu adalah terkait dengan yang cairan ya. Jadi sudah benar yang ini. Bisa kita lewati yang di sini atau ada yang mau bertanya dulu? Jelas ya? Lanjut, Bu. Oke. Ya. Ini yang berikutnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah implementasi. Adik-adik bisa baca dulu. Nanti yang sudah mau menjawab silakan di chat ya, di chatnya. Nah, ini fokusnya adalah implementasi. Nah, di sini kalau adik-adik lihat, data yang utama sudah sangat terlihat ya. Oke, baru ada satu yang di kolom chat. Ada menjawab B dan C. Yang B berarti kolaborasi pemberian antipiretik, kemudian berikutnya ada menganjurkan banyak minum untuk yang C. B, C, B, C. Oke. Ada 2 option berarti ya, adik-adik ya. Kita bahas saja langsung ya. Nah, di sini kalau adik-adik lihat ya, terkait dengan keluhan, itu mengarah ke penanganan demam. Ya,
Nah, kalau adik-adik melihat sudah kondisinya seperti ini, ya, yang mana yang lebih cepat dapat mengatasi masalah ini, itu jadinya sekarang ya, arah pikiran kita. Jadi untuk kasus yang ini yang B, ya, kita langsung mengarahkan pada pemberian ini, antipiretiknya. Tindakan yang lainnya bisa kita lakukan, namun yang utama yang harus segera pada saat ini ya, apalagi sudah ada kejang, ya. Jadi adik-adik harus berpikir yang arah lebih cepat mengatasi masalah pasiennya. Gitu. Sampai sana bisa dipahami? Saya lanjut. Ya, oke. Saya lanjut ke kasus yang ketiga. Nah, di sini ditanyakan lagi adik-adik tentang masalah keperawatan. Nah, adik-adik lihat dulu data yang mana yang lebih mendominasi atau yang lebih tepat di sini untuk bisa mengangkat suatu masalah keperawatan. Ini kondisinya anak 11 tahun ya. Oke, sudah ada yang menjawab? A. Oke, A itu nausea. Ya, coba kita lihat untuk kasus ini anak mengatakan mual, takut setiap makan, ya. Oke. Ya. Keluhan utamanya sudah dikatakan di sini mual, ya. Jadi tepat kalau adik-adik mengangkat yang ini ya. Kalau mau mengangkat nyeri, memang ada data nyeri namun tidak didukung dengan tanda vital, tidak ada didukung dengan skala nyeri. Gitu ya. Sudah benar ya adik-adik mengangkat masalah tersebut. Nah, ini berikutnya adik-adik. Nah, yang ini terkait dengan intervensi adik-adik. Coba SOP ya biasanya apa namanya yang ditanyakan pada model soal seperti ini. Nah, di sini terkait dengan KMC ya, perawatan metode kanggurunya. Jadi tahapan apa selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? Oke, sudah ada banyak yang di grup membuka baju, kemudian membuka baju. Nah, membuka baju semuanya ya, menjawabnya ya. Nah, di sini adik-adik yang tepat yaitu mengukur vital sign bayi. Ya, kenapa? Karena di sini adik-adik kalau melihat ya, setelah perawat itu mempersiapkan alat, jadi sudah ada persiapan alat, sudah ada persiapan diri perawatnya ya, mencuci tangan, persiapan bayi. Jadi sebelum adik-adik melakukan KMC ini kita harus memastikan dulu kondisinya stabil. Ya, jangan dulu dibuka bajunya ya, tapi adik-adik perlu mengukur dulu vital sign bayinya. Kalau sudah kondisinya stabil, aman untuk kita lakukan, baru dilanjutkan dengan membuka baju bayi. Ya, nanti kalau KMC kelanjutannya lagi, ya bayi tidak menggunakan pakaian, ya, hanya popok saja, gitu ya. Dan ini kalau KMC nanti skin to skin dengan kulit ibunya. Oke, yang ini bisa dipahami adik-adik? Bisa? Bu, Ya? paham, Bu. Iya. Oke, saya bisa lanjut? Bu. Bisa, Ya. Bu. Nah, mungkin ini yang sering juga ya terkait dengan kebutuhan cairan anak. Nah, coba adik-adik lihat dulu case-nya. Ini bayi ya, sorry di sini anak bayi ya, harusnya bayi 5 bulan ya, dengan diagnosa medis DBD, kemudian bayinya lemah, berat badannya 7 kilo, ya, kemudian di sini ingin dicari adalah kebutuhan cairan anak berapa per hari dengan kondisi clue-nya di sini dengan berat badan 7 kilo. Kalau melihat contoh soal seperti ini, adik-adik langsung lihat ya, kalau anak, kebutuhan cairannya pasti kita mengacu kepada berat badan dulu, ya, kemudian baru suhu, kalau ada suhu, peningkatan suhu. Oke, di sini tidak ada data suhu, nah coba adik fokus lihat di apa namanya, kebutuhan cairan dari berat badannya. Yang sudah bisa menjawab, silakan di kolom chat.
Oke, di sini sudah ada yang menjawab E, 700 mili per hari. Yang lainnya gimana? Dari 40 mahasiswa, Bu. ada yang punya jawaban lain? Atau sama? Oke, bagaimana? Ada yang punya jawaban lain, Adik? Oh, ada yang jawab D, 600. Oke. Oke. Ya, jadi mungkin lebih mendominasi jawaban yang E ya. Nah, di sini yang betul adalah jawabannya betul yang 700 mili per hari ya. Nanti kalau adik-adik masih ingat dengan rumus kebutuhan cairan pada anak ya, yang kurang dari 10 kilogram berat badannya itu bisa menggunakan rumus 100 cc per kilogram berat badan ya. Jadi kalau berat badannya 7 kilo, adik-adik bisa mengalihkan dengan 7 dikali 100 ya, atau 700 mili atau 700 cc ya. Nah, nanti kalau misalkan ada data suhu meningkat, adik-adik, nanti adik-adik bisa tambahkan apa namanya, kebutuhan cairan ini sekitar 10 sampai dengan 12%-nya dari kebutuhan cairan yang telah dihitung untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Ya, itu diingat kalau nanti di keperawatan anak ya. Oke, berikutnya. Nah, ini juga cukup sering ya terkait dengan screening perkembangan dengan KPSP. Coba adik-adik lihat dulu soalnya. Oke, lalu yang ditanyakan di sini adalah usia anak. Nah, usia anak kira-kira usia anak itu berapa? Oke, kalau yang ini adik-adik menghitungnya, coba saya lihat dulu. D, 24 bulan. Ya, betul ya. Jadi nanti kalau angkanya tidak terlalu menjelibat, kita bisa cepat ya menghitungnya. Kalau yang ini clue-nya nanti adik-adik kalau misalkan mau mencari usia ya pasti tanggal pengkajian dikurangi dengan tanggal lahirnya anak. Ya, jadi nanti buat apa namanya bisa pengurangan model kayak kita hitung-hitungan susun itu ya. Jadi adik-adik bisa menghitung seperti itu nanti ya. Atau melihat dari sini kalau ini kan bulannya tidak terlalu jauh ya, hanya beda 1 bulan, bisa melihat dari tahunnya ya. Oke, sudah benar ya. Nah, berikutnya adik-adik, ini adalah masih dengan terkait dengan screening perkembangan ya. Intervensi di sini pertanyaannya sekarang. Kalau tadi menanyakan usia, di sini bentuk intervensi. Oke, kalau anak usia 12 bulan ya, itu dibawa ke Politumbang untuk melakukan pemeriksaan tumbuh kembang. Nah, ternyata hasilnya jawaban iya itu ada 7. Ya, sehingga kesimpulannya adalah perkembangannya meragukan. Lalu apa yang tepat dilakukan untuk kasus ini? Coba adik lihat optionnya dulu ya. Oke, sudah ada ya di kolom chat ya. Kita lihat itu jawaban E. Lakukan penilaian ulang KPSP 2 minggu kemudian dengan KPSP yang sesuai umur anak. Iya, betul ya. Jadi adik-adik ini benar sebenarnya ya. Pilihan yang lainnya
juga benar, namun adik-adik yang pada saat itu yang harus kita berikan keputusannya gitu ya. Itu apa yang harus kita lakukan, tentu adik-adik harus menyarankan ibu itu untuk datang kembali gitu ya. Kita ulang 2 minggu lagi karena di sini meragukan hasilnya ya. Oke. Nah, ini terkait dengan masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan, adik-adik bisa dibaca dulu soalnya ya. Ini balita laki-laki umur 2 tahun, dibawa ke UGD, keluhannya ada batuk disertai demam. Ya, nah, kondisi saat pengkajian, bayi rewel, tidak mau makan, sputum kental, terdengar ronki. Nah, kemudian suhu 38,3, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 35 kali per menit, dan ibunya sangat cemas dengan kondisi anaknya, gitu ya. Nah, di sini sudah ada data yang muncul. Oke, optionnya adik-adik memilih option A ya. Bersihan jalan napas tidak efektif, ya betul. Ya, jadi yang lebih tepat gitu ya, kalau pada kasus ini adik-adik bisa melihat dari keluhan utamanya ya. Ada batuk berarti sudah mengarah ke pernapasan yang didukung dengan kata ronki dan sputum ya. Jadi sudah tepat. Meskipun di sini ada data hipertermi, namun untuk yang utama gitu ya, yang prioritas kita ke bersihan jalan napas tidak efektif. Oke, sudah benar ya. Nah, berikutnya terkait dengan kasus etik, adik-adik coba dibaca dulu. Kalau etik ini juga salah satu model yang favorit ya, yang apa namanya, yang ada di biasanya di UKOM ya. Karena memang juga ini patut untuk kita pelajari dan menjadi penting buat kita nurse ya, etik ini. Coba adik-adik baca dulu. Oke. Nah, di sini clue-nya adik-adik, orang tua tidak mengizinkan perawat untuk memberitahukan penyakitnya kepada anaknya. Di sana ya, yang harus adik-adik fokus lihat ya datanya. Saya lihat dulu di kolom chat. Itu D, confidentiality. Iya, betul ya, confidentiality terkait dengan kerahasiaan ya. Jadi adik-adik sudah tepat sekali untuk memilih option yang D. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya adik-adik bisa dilihat ya. Nah, yang ditanya adalah bagaimana intervensi ya, cara pemberian ASI. Oke, sudah ada yang menjawab ya. Coba saya lihat dulu. Pilihannya adalah D, menggunakan OGT ya pilihannya D ya. Oke, ya betul ya. Kalau ada melihat kondisi bayi seperti ini, ada refleks hisap dan menelannya lemah ya. Kemudian dia juga masih di ruangan NICU ya, jadi di Neonatus Intensive Care Unit. Tapi dengan kondisi yang lemah, tentu dia tidak bisa kalau mau menggunakan DBF atau menyusu langsung juga agak susah ya. Menggunakan sendok, apalagi jadi memang paling tepat menggunakan UGT. Ya, jadi adik-adik sudah bisa menjawab itu. Nah, ini berikutnya adalah APGAR adik-adik. Ini juga sering sekali ya muncul soal-soal seperti ini. Coba adik-adik baca dulu APGAR. Kalau ini setidaknya adik-adik harus tahu skor-skornya APGAR ya. Nah, di sini adik-adik lihat seluruh badannya tampak biru. Baru satu ya yang jawab ya. Jadi
Ini saya coba bantu ya. Jadi seluruh badannya tampak biru. Nah, Adik-adik lihat appearance warna kulit ya, seluruh badannya biru ya. Kemudian frekuensi nadinya 70 nadi ya, atau denyut jantungnya 70, berarti kurang dari 100 ya. Kemudian bayinya menangis tapi menangisnya lemah ya. Kemudian tonus otot di sini tangan dan kakinya fleksi. Ya, fleksi. Kemudian pernapasan lambat dan tidak teratur. Oke, di sini adik-adik menjawab, coba saya baru lihat ada 3 orang, menjawab B, skor 6. Coba yang lainnya, coba dari satu-satu ya, mungkin di sini memang perlu adik-adik tahu ininya, apa namanya, skor-skor dari masing-masing ini, Apgarnya ya. Kalau pucat, itu berarti dia skornya berapa gitu ya. Tapi kalau desainnya udah sampai hubungan, udah sampai itu 80. Berani lah dia ngambil desainnya. Oke, coba saya lihat dulu lagi. Oke. Yang menjawab 4. Ya, ya. Yang benar yang 4, adik-adik ya. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik seluruh badan tampak biru, ya biru atau pucat itu masuk 0 skornya, ya. Frekuensi nadinya kurang dari 100 menit masuk skor 1. Kemudian kalau bayinya menangis lemah itu masuk skor 1. Kalau tangan dan kakinya fleksi ya atau ekstremitasnya sedikit fleksi itu masuk skor 1. Kemudian kalau napasnya pelan dan tidak teratur ya itu masuk skor 1. Jadi total skornya adalah 4 adik-adik, ya. Yang masih belum hafal dengan Apgar harus sering-sering dibaca lagi ya Apgarnya. Nah, ini tentang masalah keperawatan. Ayo coba adik-adik lihat datanya. Oke, caranya sama seperti tadi ya. Adik-adik lihat dulu clue-nya. Lihat data yang paling ditonjolkan apa. Perawatan utama ya, yang ditanya yang keperawatan utama. Oke, ada yang menjawab D, ada yang menjawab E. Ya, nah kita bahas ya. Di sini kalau melihat dari data ya, itu lebih condong ke E, bersihan jalan napas tidak efektif. Kenapa tidak D di sini? Nah, untuk mengangkat diagnosis gangguan pertukaran gas, harus dilanjutkan lagi datanya ya. Harus ada data terkait dengan apa namanya itu analisa gas darahnya, adik-adik. Ya, PCO2-nya, O2-nya, CO2-nya, seperti itu ya. Jadi yang mengarah ke asidosis atau alkalosis, nah itu harus ada datanya. Selain ada data-data sianosis seperti itu ya, nah baru kita bisa angkat ke gangguan pertukaran gas. Ya, kalau yang ini adik lihat ada batuk, kemudian auskultasi, suaranya ronhi ya. Nah itu dia mengarah ke bersihan, ya bersihan. Oke, berikutnya terkait dengan tindakan keperawatan. Adik-adik coba dilihat. Data ini kira-kira masuk untuk tindakan keperawatan apa yang akan dilakukan kalau melihat kondisi seperti ini. Sini usia 20 bulan ya, diantar oleh ibu ke IGD karena BAB cair atau diare ya. Nah, sudah lebih dari 9 kali dalam sehari, berarti sudah diare ya. Kemudian lihat adik-adik ubun-ubunnya sudah cekung, turgor kulitnya tidak elastis, berarti di sini kembali cubitan kulit perutnya itu kembalinya pasti lebih dari 2 detik ya. Kemudian frekuensi napas 34 kali per menit, suhu 37,5 mengarah ke akan subfebris ya. Kemudian frekuensi napas 115 kali per menit. Nah, tindakannya di sini ada yang menjawab B ya. Memberi cairan infus. Nah, oke.
Ya, B ya. Ya, benar. Adik-adik, kalau seperti ini berarti kita harus cepat-cepat melakukan pemenuhan cairannya, ya. Ini kan sudah jelas ya datanya, cairan pasti loss ya, sehingga adik-adik harus maintenance dengan cairan. Nah, yang lainnya ini tetap kita harus lakukan, namun untuk yang utama harus kita segera adalah ke cairan ya. Jadi bisa dengan kolaborasi dalam pemberian cairan infus. Oke, nah berikutnya ditanya lagi terkait dengan kebutuhan cairan. Ayo coba yang ini dihitung lagi ya kebutuhan cairannya. Sama seperti tadi caranya, Adik. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D ya. Nah, di sini adik-adik jawabannya adalah yang C, yang 1400 ya. Oke. Sudah tahu adik-adik menggunakan rumus yang mana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Yang lebih dari 20 kilo ya. Sorry, lebih dari 10 kilo ya. Oke. Ya, Bu. Nah, kemudian yang ini ya, Dede. Nah, coba dilihat dulu. Yang ditanya adalah tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Ya. Oke, di sini keluhannya batuk dan sesak napas ya. Ada suara ronki, frekuensi napas 40 kali per menit. Nah, di sini perawat akan memberikan intervensi nebulizer. Ya, terkait dengan nebulizer, perawat sudah mencuci tangan, sudah memakai handscoon. Nah, itu sudah termasuk ke persiapan perawat ya. Nah, kemudian masuk kepada persiapan pasiennya. Perawat sudah mengatur posisi pasien, maka selanjutnya apa yang dilakukan? Gitu. Adik-adik menjawab, ada yang D, ada yang A ya. Ada yang D, ada yang A. Kalau A memasang masker, kalau D di sini mengisi nebulizer dengan obat. Nah, kurang tepat. Ayo, belum ada jawaban yang tepat ini. Coba dilihat lagi sekali ya. Oke, di sini sudah ada yang mulai menjawab, ada E. Ya, betul, yang E ya. Jadi adik-adik kalau memasang masker itu sudah masuk ke persiapan perawat ya. Ini sudah tentu sudah dilakukan. Periksa keluarnya uap, menghidupkan mesin, kemudian mengisi nebulizer dengan obat. Nah, itu masuk ke ada yang ke persiapan alat ya. Kalau periksa keluarnya uap itu sudah masuk ke persiapan alat. Nah, ini yang selanjutnya kalau kita sudah kontak ke pasien, berarti yang membersihkan mulut dan hidung, gitu ya, untuk tahapan selanjutnya. Nah, sudah
Sudah ada yang jawab benar tadi ya. Oke, nah ini juga sering ya tentang imunisasi. Nah, coba adik-adik, yang penting adik-adik kalau terkait imunisasi harus ingat di usia berapa anak tersebut mendapat imunisasi apa saja gitu ya. Jadi harus tahu kalau yang baru lahir, terutama baru lahir itu dapat apa aja, terus tahu kemudian kelanjutannya pada usia 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya. Nah, coba dilihat di sini usia 2 bulan dia sudah mendapat imunisasi lengkap sebelumnya. Jadi HB0, BCG itu sudah dapat ya sebelumnya. Nah, selanjutnya imunisasi apa yang didapatkan pada usia 2 bulan atau saat pasiennya datang di umur 2 bulan. Ya, di sini sudah ada yang jawab. Banyak yang jawab C ya. Jadi benar, untuk di 2 bulan ya, pasiennya bisa dapat DPT, HB dan HIB yang 1, kemudian polio yang 2 ya, untuk usia 2 bulan ya. Jadi kalau pertanyaan tentang imunisasi, adik-adik intinya adik-adik harus tahu dulu tabel imunisasinya ya. Yang paling sering ditanyakan biasanya imunisasi pertama baru lahir, kemudian usia 9 bulan, 2 bulan ya. Tuh, ya. Oke, berikutnya nih tentang pemberian obat. Nah, ini juga kalau pada pasien anak sering ditanyakan. Coba Adik-adik dihitung dulu berapa dosis obat yang diberikan. Oke, saya lihat dulu. Sudah ada 5 yang menjawab. Dosisnya adik-adik menjawab 2,5 cc ya. Adik-adik sudah tahu cara menghitung dosis obat? Sudah? Oke, untuk mengingatkan saja ya. Jadi nanti adik-adik kalau melihat kasus seperti ini, berarti dosis yang didapatkan ya. Kemudian seperti ini ya, pasiennya mendapatkan ceftriaxone-nya itu 500 mg. Sedangkan sediaan obatnya adalah dalam 1 vial itu 1 gram ya atau 1000 mg. Kemudian pelarutnya adalah 5 mili. Nah, jadi nanti adik-adik 500 mg dibagi 1000 ya dikali 5 mili atau 5 cc. Jadi ketemunya 2,5 cc. Jadi sebanyak 2,5 cc yang diberikan ke pasiennya ya. Oke. Ya, berikutnya Dede. Izin bertanya boleh, Bu? Halo. Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Oh, oke. Ya. Tadi untuk yang kasus ini sudah bisa dilewati ya? Penghitungan dosis obat, adik-adik sudah paham? Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Maaf, Bu, untuk rumusnya itu gimana ya, Bu ya? Oh, Saya ini jadinya. Iya, Ya, Bu. apa namanya dosis yang didapatkan oleh pasiennya kan 500 mg.
Ya, kemudian dibagi dengan sediaan obatnya, dibagi 1 gram itu sama dengan 1000 miligram, 1000 miligram. Sudah? Kemudian dikali dengan berapa dia dioplos atau dilarutkan. Nah, ini kan pelarutnya adalah aqua steril 5 mili. Jadi adik-adik 500 dibagi 1000 dikali 5. Ketemu nggak? 2,5. Berarti yang 1 gramnya itu harus ke miligramin dulu ya, Bu ya? Iya, betul. Karena di sini dosis yang diberikan itu kan pasiennya orderannya itu udah 500 miligram. Nah, jadi kita harus bawa dulu dia ke miligram yang sediaan obatnya. Jadi Cefotaxim ini kan dia bentuknya serbuk gitu, tapi dalam bentuk vial ya. Nah, itu dosisnya itu satu vialnya itu sama dengan 1 gram. Nah, 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Gitu. Jadi nanti kalau adik mau memberikan ke pasiennya sebanyak 2,5 cc, di mana 2,5 cc ini artinya sama dengan 500 miligram dosis obat Cefotaximnya. Setelah dilarutkan dengan aqua steril, adik hanya memberikan 2,5 saja. 2,5 mili. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, ini terkait dengan etik. Sekali lagi ada soal etik. Nah, ini adik-adik bisa lihat. Nah, oke, di sini adik-adik menjawabnya B. Veracity. Apa artinya veracity adik-adik? Kejujuran. Kejujuran. Yang lainnya adik-adik sudah paham dengan konsep ini, etik? Kalau justice apa adik? Adil, Bu. Keadilan, betul. Kalau fidelity? Setia atau menepati janji. Menepati janji. Menepati janji, betul. Kalau autonomi? Menghormati Keputusan pasien. pasien. Oke, memberikan optionnya ya. Jadi otonomi, kebebasan itu pasiennya berhak untuk menentukan gitu ya. Nah, kalau non maleficent Tidak merugikan. Tidak merugikan. tidak merugikan, betul ya. Nah, kalau di sini perawat berupaya, di sini kan pasiennya dan keluarga menanyakan gitu ya kepada perawat tentang penyakitnya. Nah, sekarang perawatnya memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya gitu ya. Jadi betul, kalau sebenar-benarnya berarti harus jujur ya. Jujur berarti yang masuk ke veracity. Ya, Dede sudah bisa. Nah, ini berikutnya lagi ada masalah keperawatan. Coba Dede lihat dulu case-nya. Sama ya, kalau ditanya masalah keperawatan, cari data yang benar-benar paling jelas ya, paling mendukung dan paling banyak gitu biasanya ya, yang paling konsisten dia disebutkan gitu ya, jadi saling terkait. Oke, di sini menjawabnya D, yang nyeri akut ya. Oke. Ya, betul ya. Jadi yang nyeri akut karena di sini sudah jelas ya. Pertama ada keluhan nyeri perut bagian bawah, kemudian didukung dengan nyeri PQRST ya, ada problemnya, kemudian kualitasnya nyeri seperti ditekan ya. Kemudian ada skalanya ya. Jadi sudah sangat mendukung kalau data ini mengarah kepada nyeri akut ya. Oke. Nah, ini berikutnya adalah terkait dengan data pengkajian. Nah, ini Adik-adik coba dilihat dulu case-nya.
Oke, apa jawabannya, Dek? Ada yang B, ada yang A, ada yang C, ya. Nah, di sini terkait dengan data pasiennya diare ya, diare. Oke, kalau seperti ini adik-adik, yang benar adalah yang cubitan kulit perut. Ya, ketika adik-adik melihat pasiennya apakah diare, iya gitu ya. Dilihat dengan data ada mencret 8 kali gitu dikatakan ya. Kemudian ada pucat, ada mata cekung, ya mukosa bibir kering. Nah, berarti kita sudah ke arah apakah ini mengarah ke dehidrasi gitu ya adik-adik ya. Kalau udah ada tanda-tanda seperti ini, lanjutkanlah pengkajian kalian ke arah mengetahui turgor kulitnya ya dengan melakukan cubitan kulit perut gitu. Kalau kembalinya lebih dari 2 detik ya, berarti itu turgornya sudah lambat ya. Gitu ya. Yang ini adik-adik bisa pahami? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk Nurse Harry masih di Zoom ya? Masih, Nars, masih. Ya. Iya. Nurse Harry di sini soalnya saya siapkan 20 dan sudah terjawab oleh adik-adiknya. Mungkin saya buka diskusi dulu mungkin ya. Mungkin barangkali boleh. adik-adiknya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan konsep-konsep mungkin. Adik-adik, kalau dari soal udah sudah habis ya. Jadi ada 20 yang saya siapkan. Bagaimana mungkin terkait dengan soal-soal tadi ada beberapa mungkin yang adik-adik ingin tanyakan terkait konsepnya. Mungkin karena sudah terpapar banyak mentor ya, Nurse Harry ya. Jadi adik-adiknya terlihat sudah siap sebenarnya ya. Tinggal dimantepin aja lagi. Mudah-mudahan lulus semua nanti UKOM ya. Amin. Ayo Gimana teman-teman, adik-adik? silakan ditanyakan konsep terkait. Mungkin masih ada bingung perhitungan tadi, kemudian apa namanya yang imunisasi tadi silakan ditanyakan. Setelah ini ada lagi Nurse Harry? Iya? Setelah ini ada lagi mentoringnya? Atau Mentoringnya nanti jam 7 hari? malam lagi. Nanti. Oh, ada lagi hari ini jam 7. Wah, Jam 7 malam ada adik-adiknya. lagi. Sistem kebut ya. Nggak apa-apa demi lulus. Betul. Iya. Ayo, gimana teman-teman? Monggo ditanyakan, nggak usah takut. Nah, itu ada yang bertanya. Kak, izin bertanya, Kak. Iya. Cynthia Stati dulu deh, boleh. Di sini bertanya. Izin, Kak, tadi kan ada soal yang perhitungan cairan yang beratnya itu lebih dari 10 kilo. Itu tuh kan kalau yang di bawah 10 kilo itu kan perhitungannya 100 cc ya, Kak. Sedangkan tadi saya baca itu kalau di bawah kalau di atas kurang dari 20 itu berarti 1000 cc ya, Kak. Atau gimana ya perhitungannya salah tadi? Iya. Kalau misalkan nanti sebentar, coba saya masukkan dulu bisa nggak nih ya? Ya. Sebentar ya, agak ini sebentar. Ya, kalau untuk yang beratnya, nah kalau untuk anak, yang usia anak ya, jadi adik-adik nanti melihatnya adalah berat badan. Ya, nah kalau kayak tadi kurang dari 10 kilo, ya, itu adik-adik nanti menggunakan, sebentar. Saya coba masukkan dalam slide saya. Sebentar.
Sebentar, saya mau memasukkan sulit. Saya bacakan saja ya, adik Baik, ya. Kak. Ya, jadi kalau untuk yang kebutuhan cairan, misalkan dia kurang dari 10 kilo, tadi kita pakainya yang 1000 cc per kilogram berat badan. Kayak tadi contohnya 7 kilo ya, kan kurang dari 10, berarti 100 dikali 100, Kak. 700. Nah, kalau beratnya nanti 10 kilo sampai 20 kilo, Adek pakai rumus yang 1000 cc ditambah 50 cc per kilogram berat badan. Tetapi sebelumnya berat badan di sini telah dikurangi 10 kilo. Contoh misalnya ya, beratnya adalah 15 kilo ya. Berarti nanti 1000 ditambah dalam kurung dulu ya, 15 kilo dikurangi 10 kilo baru dikali 50. Itu. Terbayang nggak adik-adik? Ntar dulu saya mau coba ketik di PPT-nya, cuma ini belum mau muncul ya, sebentar. Gimana yang bertanya? Kak, boleh sekali lagi gak, Kak? Kurang paham. Iya, ya. Maaf, Kak. Sebentar, ini tak share, sebentar. Sebentar ya. Ini agak lambat laptop saya. Sebentar dulu. Kak izin. Ya. Izin Sebentar, Kak. sebentar agak ini, sebentar. Iya Kak. Terlihat nggak adik di sini rumusnya? Pakai yang rumus ini adik. Terlihat? Halo, suara saya masih terdengarkah? Karena Terdengar, Kak. Sudah sinyal terlihat, Kak. ya sinyal di tempat saya naik turun ini. Nah, misalnya yang kedua ya, 15 kilo beratnya. Coba adik hitung bersama ya. Jadi 1000 cc ditambah beratnya tadi 15 ya, dikurangi 10 dulu berarti kan 5 kilo ya, dikali 50 berarti 250. Nah, sekarang 1000 ditambah 250 jadinya 1250. 250. Betul. Seperti itu caranya ya. Kenapa di sini 1000? Karena sudah 10 kilogram pertamanya itu kita gunakan. Adik kan 10 kilo dikali 100 sama dengan 1000 ya. Nah, sehingga untuk BB berikutnya itu dikurangi dulu 10 baru adik-adik kali 5 mili ini, 50 mili sorry ya. Nah, kalau lebih dari 20 kilo sama ya. Jadi nanti adik-adik pakainya yang 1500 ya. 1500 ditambah 20 cc per kilogram berat badan. Tapi tapi berat badannya itu adik-adik dikurangi dulu dengan 20 kilo. Ya, misalnya berat badan 25 gitu ya. Jadinya nanti 1500 ditambah 25 dikurangi 20 dulu berarti kan 5 ya. 5 dikali 20 cc itu 1000. Jadi 1500 ditambah 5 kali 20 cc 100 jadi 1500 ditambah 100 jadinya ya. Jadinya 1600 seperti itu. Bisa dipahami adik-adik? Kak Ya, izin. Kak. Terima kasih ya, Kak. Iya, oke. Kalau misalnya apa? Iya. Izin Kak. Ya kalau Iya, misalnya silakan. ini berarti sama ya Kak rumusnya kayak yang 10 kg pertama kali 10 terus 10 kg kedua kali kali 10 kali 100 terus 10 kg kedua kali 50 itu sama aja berarti kan ya Kak? Iya.
Jadi nanti menggunakan yang tadi saya ini ya, nah yang ini yang digambar ini ya. Jadi rumus ini seperti rumus cepat gitu ya. Tetapi kalau ada peningkatan suhu tubuh nanti ditambahkan dia. Ya, biasanya sih sekitar 10 sampai 12 persennya dari kebutuhan yang udah ada hitung ini per 1 derajat Celcius kenaikan suhu tubuh dari suhu tubuh normal gitu. Ibu maaf, Ya, itu kalau ya. dewasa juga Katanya sama sini apa? Kak. Ini khusus anak aja ya Bu ya rumusnya ya Bu? Untuk yang di anak, Adik. Sampai Untuk usia yang di berapa anak. Bu? Anak sampai dengan ini dia kalau 17 tahun ke atas tuh kan udah masuk dewasa ya. Jadi di bawah 17 jadinya. Biasanya kalau yang kasus-kasus seperti ini ya apa namanya? Ya, untuk anak-anak aja jadinya dia ya. Itu karena kalau di anak kita tidak bisa mengatakan dia harus minum 2000 cc gitu ya atau 5 atau 6 sampai 7 gelas biasanya seperti itu kan ya kalau adik-adik terbiasa menulis di askep itu. Jadi kalau di anak lebih spesifik lagi berapa sih yang dibutuhkan itu lihat dari berat badannya dia gitu. Kecuali kayak tadi ada kondisi khusus seperti peningkatan suhu tubuh itu baru kita tambahin lagi gitu. Sampai sana? Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, Permisi, Ibu. Oke, di sini ada pertanyaan Abgar ya di sini ya. Iya, Bu. Ini gimana? Yang maksudnya pertanyaannya gimana, Dek? Siapa di sini? Yanti ya? Iya, Bu. Gimana itu, Dek? Coba. Kok saya kurang menangkap gimana maksudnya? Kemarin kan kita kan ada soal simulasi ya, Bu. Iya, Bu. Gimana? Kemarin kan ada soal simulasi. Nah, yang pertanyaannya kan masuk kategori apakah bayi tersebut, sedangkan di soalnya kan sudah ditentuin nilai Apgar skor bayinya tersebut adalah 6. Kategori Apgar skor bayi 6 kan yang saya baca dia masuk di kategori asfiksia sedang, Bu. Terus pas saya lihat kembali, jawaban saya salah. Adik jawabnya apa? Asfiksia sedang, Bu. Asfiksia sedang. Kalau di jawaban ininya, soalnya? Yang nggak dicantumin sih pembahasannya, Bu. Tapi setelah saya lihat kembali di buku, kategori dari 0 sampai berapa itu normal, terus dari 6 sampai sekian itu masuk sedang, terus habis itu lebih dari 6 juga tuh kategori berat gitu, Bu. Atau ada mungkin referensi baru? Oke, yang asfiksia ya, sebentar. Kalau dilihat dari kalau yang tadi itu 6, diketahui dia berapa 6 skornya? Iya, Bu, nilai Apgar skornya 6, Bu. 6. Lalu adik menjawabnya termasuk asfiksia sedang gitu? Iya. Sedang. Iya, kalau tapi di situ jawabannya dia apa, Dek? Jawabannya saya asfiksia sedang, tapi di soalnya ini nggak ada pembahasannya, Bu. Jadi mungkin dari arahan Ibu, apakah saya yang salah? Gitu. Kalkulasinya yang salah. Oh iya. Ya, paham. Oke. Kalau misalkan terkait dengan mungkin dia menggunakan sumbernya yang berbeda mungkin ya. Kalau misalkan yang asfiksia berat itu kan 0 sampai 3 gitu ya. 0 sampai 3 itu termasuk asfiksia yang berat. Kemudian Iya, Bu. kalau asfiksia sedang itu dia masuknya 3 sampai 4. 3 sampai 4. Kemudian mungkin 3 sampai 4 di sini ya. Kemudian kalau yang
Asfixia ringan itu masuknya dia 5-7, jadi 6 itu bisa masuk ke ringan. Tapi juga ada sumber Adik yang mengatakan bahwa, apa namanya, coba kita cari yang terbaru ya, tapi ada juga yang mengatakan asfiksia itu yang 6 tadi masuk ke, apa namanya, sedang dia, asfiksia sedang. Sebentar, coba saya buka ini saya dulu ya. Siapa dan di pembahasannya dia dibilangnya berarti masuk ke ringan gitu deh? Di pembahasannya nggak disampaikan sih, Bu. Oh, nggak disampaikan. Langsung aja Iya. gitu ya? Iya, Bu. Sebentar. Ya, kalau 6 itu masuk ke ada yang sebutkan asfiksia, ini dia, Dik, asfiksia sedang dia, Dik. Moderate ya, sedang. Kalau kita menemukan kasus soal seperti itu gimana ya, Bu? Apakah itu jawabannya mereka itu ikut referensi yang mana ya, Bu? Ya, karena kadang di pembuat soal itu kan dia mencantumkan referensi gitu ya. Jadi sekarang tergantung dari referensi yang dia gunakan. Tapi biasanya kalau yang 6 itu masuknya dia ke apa namanya, ke sedang gitu. Ada juga yang sih, sempat saya baca referensi dia masuk ke ada yang menyebutkan ke ringan sedang gitu dia buatnya, antara ringan tapi menuju ke sedang gitu. Tapi sebenarnya untuk menentukan asfiksia itu tidak, Apgar skor itu jadinya tidak satu-satunya cara sebenarnya ya, karena, seperti tadi kalau Adik tidak ingat tabel scoring-nya itu, kadang kita bisa salah mempersepsikan kondisi bayinya gitu. Ya, baik, Bu. Oke, Bu, makasih. Iya, Izin oke. bertanya. Gimana ada lagi? Izin bertanya, Bu. Iya silakan. Sorry mungkin suaranya bisa Iya. dikeraskan sedikit? Halo? Iya iya. Oke, Bu, izin bertanya terkait penentuan diagnosa, Bu. Misalnya kalau ada kasus pasiennya ini keluhannya nyeri, tapi di pemeriksaan penunjangnya itu TTV-nya suhu tubuhnya tinggi juga 39 gitu misalnya. Nah, berarti kira-kira kita tentu diagnosanya yang mana gitu, Bu, yang lebih tepat? Apakah sesuai dengan keluhan pasien atau apa namanya yang tadi misalnya hipertermi gitu? Terima kasih, Bu. Iya, jadi sebenarnya Adik, kadang untuk menentukan diagnosis itu dibaca clue-nya. Kalau dia menanyakan diagnosis utama atau masalah keperawatan utama, jadi biasanya kan adik-adik belajar tuh memprioritaskan masalah ya. Nah, jadi kalau, pada option yang sudah ditentukan itu sebenarnya semua datanya ada di kasus adik-adik di Fignet atau di kasus soal itu ada datanya, namun, dia tidak menjadi yang utama gitu. Kalau misalkan seperti tadi ada antara pernapasan dengan, suhu, yang mana yang harus kita, prioritaskan yang pertama. Pasti kan kita mengarah ke pernapasan dulu kan, sesuai dengan kebutuhan dasar kita ya, kalau kita memprioritaskan. Jadi masuknya ke yang pernapasan dulu, karena kalau pernapasan itu tidak ditanggulangi lebih fatal ya gitu. Gitu adik-adik. Jadi, adik-adik lebih fokus pada dan biasanya untuk diagnosis utama itu pasti data pendukungnya itu lebih dari satu, itu biasanya. Jadi bisa adik-adik mengarah ke sana untuk pemilihan diagnosisnya, gitu. Baik, berarti berdasarkan prioritasnya ya, Bu? Iya betul, makanya nanti dibaca baik-baik apa sih clue pertanyaannya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Izin satu Iya. lagi, Bu. Iya. Terkait rumus kebutuhan cairan peningkatan suhu itu kan setiap 1 derajat kenaikan suhu ditambahkan 12,5%-nya ya. Nah, berarti kalau misalnya kenaikan suhunya lebih dari 1 derajat atau misalnya 2 derajat, berarti 12,5%-nya itu dikali 2 gitu ya, Bu? Iya, betul.
Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Biasanya sih kalau untuk yang hitung-hitungan cairan itu nggak terlalu, apa ya, mungkin angka-angkanya, tidak digunakan yang susah biasanya dia ya. Karena kan kita kalau di, uji kompetensi itu karena kita bekerja langsung di komputer, kita tidak ada kesempatan untuk, apa, orat-oret gitu ya. Jadi, memang biasanya sudah dipilihkan angka-angka yang bagus gitu ya, yang mudah untuk adik-adik menghitung langsung gitu. Namun memang konsepnya adik-adik harus pahami gitu. Karena kita bekerjaan dengan waktu juga ya, kalau adik-adik nanti mengerjakan soal uji kompetensi, itu bekerjaan juga dengan waktu. Jadi ada apa, waktunya untuk mengerjakan itu. Satu soal itu sudah dipatok ya, jadi harus tapi adik-adik bisa apa namanya, melihat kembali gitu ya jawaban yang sudah dijawab sebelum dikumpulkan, final ya gitu. Oke, seperti itu adik. Ibu, saya izin bertanya boleh, Bu? Iya, silakan. Kalau untuk rumus derajat luka pada anak itu, saya kan nyari ya, Bu, ya, di internet. Itu kayak beda-beda gitu, Bu. Jadi sebenarnya yang fix itu yang mana ya, Bu, ya? Saya bingung. Apa itu adik? Derajat Derajat luka bakar? Iya, luka bakar anak. Oh, luka bakar. Oke, derajat luka bakar pada anak ya. Kalau pada anak, ya ada sih mungkin ya nanti pertanyaannya seperti itu ya. Bentar. Nah, kalau untuk derajat luka bakar ini memang apa ya, pada anak dan dewasa itu memang berbeda dia Adik ya. Cuma saya belum juga menemukan yang apa ya, beda-beda sih saya baca ya. Cuma, saya sekarang belum dapat yang apa ya, yang bisa mungkin saya share ke adik-adik ya, supaya nggak salah ya, karena sumbernya juga beda-beda tergantung dari buku yang kita gunakan. Tapi ada apa ya, sebentar mungkin ini bisa ya, saya simpan dulu. Bentar ya, Adik ya. Ini, saya mungkin share yang saya dapat, ininya Dek ya, sumbernya ya. Sebentar saya coba masukkan. Nurse Heri, waktu kita masih lama atau setelah ini adik-adik ada kegiatan? Iya, Ners, sebenarnya selesainya itu di 15.30, Ners. Oh, 15.30 ini ya? Pas ini, 10 menit lagi. Oke, sebentar ya, saya coba share yang tadi, derajat luka bakar ya. Boleh, silahkan, Ners. Teman-teman yang lain belum ada kegiatan kok, Ners, sudah saya tanyakan kemarin ya. Masih free, insya Allah.
Adik, coba ya, saya ketemunya yang ini ya. Tapi ini apa namanya, agak, blur, nggak tahu kelihatan nggak ya adik-adik ya? Misalnya nih, pada bagian kepala ya, pada bagian kepala dan leher itu masuknya dia 18 adik-adik. Kemudian ini disebutnya dengan rule of nines ya. Jadi mungkin adik-adik baca juga sumbernya yang ini. Kemudian kalau lengan itu masing-masing dia lengan masing-masing itu 9%. Ya, 9%. Jadi kalau 2 jadi 18%. Kemudian kalau badan depan itu 18%, badan belakang itu 18%. Jadi kalau total badan gitu ya 36%. Kalau tungkai itu masing-masing dia 7%. Jadi ada 28 ya kalau tungkai. Gitu. Yang ini kelihatan enggak ya adik-adik ya? Jadi yang cari yang rule of nine adik-adik ya. Nah, ini mungkin salah satu ya yang apa namanya yang bisa kita gunakan untuk persentase apa namanya luka bakar ya kalau pada anak-anak itu child rule of nine ya untuk yang anak-anak. Gimana adik-adik? Baik Untuk Ibu, terima kasih Bu. kepala dan leher 18 tuh bagian depan 9, bagian belakang 9 gitu. Kalau kepala dan leher utuh gitu ya itu 18 jadinya gitu. Ya. Oke. Sebentar, berikutnya ada pertanyaan lagi ya itu ya. Di sini siapa nih? Yanti ya bertanya ya? Iya, Bu. Oke. Ya, di sini terus saya nggak ketemu ya contoh. Saya dulu ada sih contoh soal yang ada kenaikan suhu, cuma nih lagi saya cari nggak nemu dia data saya. Tapi coba kita langsung tuliskan aja ya adik-adik ya. Misalkan di sini apa nih ya? Yang tadi kita pakai soal yang tadi coba ya. Oke, soal yang tadi. Nah, sebentar, mana yang tadi suhu itu ya? Yang bercairan. Coba sebentar, saya coba edit di sini ya. Ya. Nah, coba adik-adik dari sini adik-adik, kira-kira lagi berapa peningkatan cairannya? Tadi kan kita ketemu di sini cairannya itu adalah 1.400 ya. Nah, sekarang saya naikkan suhu menjadi 38,5. Jadi dia naik, kalau suhu normalnya kan 36,5 sampai 37,5. Itu normalnya ya. Nah, naik dia 1 derajat Celcius, berarti jadinya 38,5 derajat Celcius. Coba adik-adik, jadinya berapa suhu pasiennya? Berapa kebutuhan cairannya? Di sini ditambahkan dia 12 sampai dengan 15% ya. Bisa ditambah dengan apa namanya? Biasanya sih yang paling sering dipakainya 12%. Jadi rentang ya, nanti hasilnya itu rentang ya adik-adik. Coba berapa 12%-nya dari 1.400? Jadi ditambah ya, Bu. Gimana? Sorry, suaranya terputus sih saya. Gimana?
Jadi hasil yang tadi itu ditambah kenaikan per 1 derajatnya itu dikali 12% apa ditambah, Bu? Maaf. Enggak, yang tadi kan 1.400 adik dapat kan ya, dengan suhu Iya, Bu. sebelumnya. Nah, kan masih normal tadi suhunya. 1.400 sekarang dinaikkan 12%-nya dari 1.400 ini. Jadi ditambahkan dengan 12%-nya dari 1.400. Jadi cari dulu 12% dari 1.400 berapa? Bentar, Bu. Ya. 14 dikali 12. 168. Berapa? 12% dari 1.400, 168 ya, Bu? Dapat 0,85, Bu. 1,238. 1.400 dikali 12%. 168. Iya, Bu. 168. Ya, ditambah sekarang 1.400. Berarti 1.568. Oh, bentar, Bu. Jadi yang tadi kan 168. Nanti berarti 1.400 ditambah 168 ya, Bu? 1.400 ditambah 168, iya. Oke. Seperti itu jadinya dia. Jadinya di sini kalau berubah jadinya 1.568 mili. Baik, Ibu. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. 12%-nya ya kita ini ya. Tapi nah ini Adik, kalau misalkan terkait dengan apa namanya kebutuhan cairan ya, kadang memang beda sumber itu beda lagi dia persentasenya ya saya bilang ya. Ada yang ini kalau di chat ada yang 12,5, ada juga yang seringnya saya dengar sih 10 sampai 12 gitu ya, 10% sampai 12% gitu. Jadi dia 12%-nya dipakai gitu. Nanti Adik-adik lihat apa jawaban yang mendekati dengan hitungan kita. Jadi kalau ada peningkatan suhu tubuh tuh apa namanya, tergantung sekarang yang dia pakai tuh mau berapa persennya gitu. Tapi kebanyakan sih memang dia itu dipakainya yang ini 12 sampai 15, ada yang 12% gitu. 12% sih biasanya yang dipakai ya. Gimana Adik-adik? Cukup jelaskah untuk pembahasan ini? Gimana, Nurse Jelas, Heri? Ibu. Ya. Oke. Masih berapa menit ya, Nurse Heri? Oke, sudah nggak ada pertanyaan ya, Nurse, ya. Kalau misal nggak ada, diakhiri boleh. Sudah selesai waktunya. 90 Oh gitu. menit. Kadang nggak berasa soalnya kalau di Zoom ya. Kadang tidak terasa sudah apa namanya sudah habis waktunya gitu. Di sana jam berapa ya Mas Heri ya? Sudah 15.31. 15.31 ya. Ini adik-adiknya besok TO bukan ya? Apa hari ini? Besok Ibu. Oh besok ya? Oh iya iya iya. Ya nanti dilihat lagi pas tryout. Yang penting adik-adik kan udah banyak pembekalan ya Mas Heri ya? Baru ini yang kedua, Nurse. Baru 2? Iya. Oh gitu. Masih baru mulai. Baru mulai, iya. Kalau di kampusnya adik-adik setiap ini kan yang nurse berarti ya, setiap akhir stase apakah ada ini, ada pembekalan bentuk-bentuk soal uji kompetensi begini? Di kampusnya adik-adik ada?
Sepertinya ini termasuk salah satu rangkaiannya sih, Nars. Satu rangkaiannya ya. Oh iya iya. Betul. Jadi bagus sih sebenarnya ya, Mas Heri ya. Jadi kita ngasih apa ya bayangan supaya nggak kaget gitu ya. Cuma memang Iya, nanti yang betul. bikin deg-degan itu adalah karena berkerjaan sama waktu yang tadi itu. Sebenarnya kalau panjang waktunya gitu bisa sambil apa namanya kalau mengerjakan tenang ya bisa terselesaikan sebenarnya ya. Iya. Ya, Apa namanya ya. ini Semangat ya, rangkaiannya Nurse. Heeh. dari Gimana? mahasiswa Nars Unas ini pingin dapat insight dari luar Oh, dosen gitu. internal juga. Jadi tetap dapat sih nanti pembekalan dari dosen-dosen ya, teman-teman ya. Dia akan dapat juga, nanti Dapat dapat ya. dari eksternal juga. Gitu. Salah satunya dari Iya. Sadek ini. Terima kasih banyak. Ya, maaf ya, mungkin nggak terlalu apa maunya bikin yang lebih ini nyiapin soalnya yang lebih greget cuma yang itu sih biasanya yang sering gitu ya, yang sering muncul jadinya apa namanya cuma kan sekarang udah berkembang lagi ya, tapi kan kitarannya masih sama mungkin ya seperti itu. Intinya adik-adik ya fokus ketika menghadapi soal ya sharing karena dulu saya kena angkatan pertama nih Nas Heri yang menghadapi UKOM-Ners. Jadi kalau dulu nggak ada mentoring begini, jadi langsung berhadapan sama UKOM-nya gitu ya. Tapi ya puji Tuhan sih lulus gitu ya dari UKOM-nya. Nah mudah-mudahan adik-adik ini apalagi yang sudah mendapat mentoring-mentoring seperti ini harusnya sudah lebih apa namanya lebih teliti gitu ya, lebih teliti. Yang penting adalah ketelitian ketika kita membaca soal gitu ya adik-adik ya. Kemudian nanti adik-adik menentukan jawabannya gitu. Oke, ya. Kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, mungkin Zoom-nya hari ini saya akhiri dulu ya, Nurse Heri ya. Oke, sebelum itu kita foto dulu ya, Nars ya. Oh iya, boleh. Oke. Teman-teman bisa nyalakan kameranya. Yuk kita foto sebentar. Nah ini karena apa ya, di ruangannya bercahaya, pantulannya jadinya begini. Oke, ada 2 slide ya. Nanti siap-siap semua berikan senyuman terbaik. Slide pertama. Oke, slide pertama saya coba screenshot ya. 1, 2, 3. Salah ulang. Mana screenshotnya? Kok salah pencet sih? Oh ini, sorry. Ulang. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Saya kirim dulu. Duh, sorry. Jaringannya bermasalah. Di-upload ke Bapak, di-upload Bapak. Oh, memo biaya ini. Oke, slide kedua ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Heri.